Oke guys, kembali lagi bersama kita cari cuan. Nah, bagus ya. Market udah bagus ya. Kemarin udah sempet running profit belum nih teman-teman ya? Bitcoin kemarin kan sempat naik lumayan signifikan nih, meskipun saat ini ya saat kita buat rekotan ini kan videonya apa ya, harganya masih di 109 nih ya. Tapi kemarin naiknya lebih signifikan bagi altcoin ya. Kemarin itu naiknya lebih signifikan bagi altcoin Ethereum, bahkan kemarin naik sempat 6% something, dan beberapa altcoin seperti XRP juga naik ya. Bahkan di sini persentasenya kemarin itu 99% dari sektor altcoin itu naik semua ya, naik semua. Dan kalau kita lihat hyperliquid nih, ngeri ya. Hyperliquid ini ngeri. Target hyperliquid mungkin bisa sampai di area 50 dolar nih ya dalam waktu dekat nih. Ya semoga saja bisa ke situ sih. Oke, kalau kita lihat secara overall Shiba ini udah koreksi Litecoin tapi dia masih naik terus ya. Di sini sih sekitar 70% dia masih bullish lah, market masih bullish 70%, 30% ini koreksi. Nah, sedangkan untuk Pi Network, dia koreksi ya, Pi Network itu koreksi, harganya di area 4919. Ini untuk Pi Network. Oke, kita masuk ke dalam sektornya Memcoin. Nah, di mana kalau kita lihat bareng-bareng dari Memcoin sendiri, bentar ya bro ya, Memcoin ini rata-rata masih dalam kondisi bullish tapi dalam time frame 7 hari. Kalau 7 hari masih pada bullish ya, tapi kalau 24 jam sama 1 jam ini udah banyak yang mulai terjadi sedikit koreksi. Aksi ambil untung selalu terjadi ya. Aksi ambil untung selalu terjadi. Kalau kalian nggak ambil momentum, aksi ambil untung ya orang lain yang akan ambil. Seperti ini contohnya ya. Oke, kali ini kan sesuai requestan teman-teman. Ya, jadi beberapa rekan-rekan minta dibahas nih ya, Bang, tolong bahasin untuk prospek atau perkembangan daripada Pi Network nih. Nah, oke kita akan bahas nih untuk Pi Network sendiri ya. Dia kan cenderung mengalami penurunan sekitar 2% ya, 2%. Terus kalau kita lihat komunitasnya sebenarnya masih pada bullish nih. Komunitasnya masih pada bullish ya 88%, tapi kan price harganya dia cenderung apa ya, kurang-kurang strong gitu, yang lain naik tapi Bitcoin kan nggak naik-naik gitu kan. Walaupun kemarin sempat naik 1, sekian persen tapi turun lagi ya. Sempat menyentuh atau bertahan di kepala 5 tapi dia koreksi lagi. Nah, oke ya, kalau kita lihat bareng-bareng, sayang sekali sih belum ada penambahan bursa ya. Coba aja ada penambahan bursa, ini akan semakin bagus loh ya. Akan semakin bagus bagi Picoin ini. Coba lah ya di speak dulu untuk timnya ini biar bisa mau mau apa ya? Mau listing ke bursa gitu kan. Kan Picoin ini timnya tiap hari ada unlock token ya. Ya bisa digunakan lah untuk bayar exchange biar listing gitu loh maksudnya. Oke. Nah, kita lihat dulu ke sini ya. Kita lihat dulu ke sini untuk datanya. Katanya, oke, kita perbesar dulu biar enak kita ngambil ya, bro ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama sih Picoin ini ya, bro ya. Indikasi kalau kita turunkan time frame lagi ke area 4 jam, kalau ke 2 jam kita ambil ya. Mungkin di 2 jam aja kali ya. Kalau di 2 jam, kemungkinan loh ya, area ini cukup bagus. Bentar. Oke. Ini cukup bagus. Ya, ada beberapa analis yang memprediksikan ini akan menjadi yang namanya triple bottom gitu ya. Oke, kalau kita lihat juga dari sini ya sebenarnya untuk Pi Network sendiri, sorry, salah ini bro. Ya salah, salah gitu ya. Oke, kita ambil dari mana? Dari sini aja kali ya. Oke ya. Kalau dari sini kegedean kayaknya ya. Oke lah, begini aja lah ya. Ambil dari sini aja. Sebenarnya sih kurang begitu bagus kalau dari sini. Nah, taruh dari sini mending lah ya. Oke, yang bawah kita ambil dari sini juga. Seperti ini ya, Bro ya. Oke ya. Udah clear. Nah, di sini kan kalau kita lihat sebenarnya Picoin ini sempat breakout ya.
Picoin ini sempat breakout kalau kita lihat dari sini, kita ambil ini dalam time frame 2 jam ya biar enak gitu. Kalau kita ambil dalam daily ataupun 4 jam itu belum begitu kelihatan, Bro. Nah, ya kan? Dia sempat nih mau mencoba ya naik lagi, ini membuat continuation tapi dia nggak kuat, breakdown lagi ya. Breakdown lagi ke sini. Nah, ini continuation kembali. Ya, continuation kembali. Kalau ini sampai kuat untuk strong naik, Bro, oke, otomatis dia bakal ngebreak area ini ya. Otomatis dia akan ke sini dan dia akan ngebreak area ini. Area ini akan di break. Ya, yang mengindikasikan berarti akan ada ya momentum bullish-nya, akan ada momentum bullish-nya gitu, Bro. Tapi kalau ini nggak mampu ke break ya, dia malah seperti ini, semisal dia turunnya ke sini ya, bentar. Dia malah ke sini lagi, ya otomatis, Bro. Nah, area ini yang akan dituju, ya. Area ini yang akan dituju di kisaran kepala 4026, ya, 4026. Ini yang akan dituju. Kalau ini nggak seperti ini ya pergerakannya, kalau dia nggak mampu breakout, nge-break area ini, maka dia berpotensi untuk turun sampai di kepala ini. 4026 atau 4027. Ya, tapi ini momentum bagus, Bro. 4026, 4027 di sini ada shadow lagi dan di sini kalau di sini dia mampu bertahan dan dia breakout kembali ke atas, ya semisal contoh gampangannya seperti inilah ya. Contoh gambarannya seperti ini, kita ambil dari sini lagi ya. Dia turun ke sini. Oke, kalau ini dipertahankan, dia nggak kejebol ke bawah sini, Bro. Ini bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia akan ada momentum breakout ke sini ya. Breakout lagi, momentumnya ini bakal bullish, Bro. Ya, momentumnya bakal bullish. Kenapa? Karena di sini nanti triple bottom 1, 2, 3. Ya, asalkan area ini enggak kejebol gitu aja. Kalau area tersebut kejebol ya otomatis, Bro. Siap-siap aja ke kepala 2. Itu pasti. Siap-siap aja kepala 2 kalau area ini kejebol. Tapi momentumnya sih kemungkinan besar ya. Kalau kita lihat dari momentumnya, si Picoin itu bakal tertahan di area sini. Kalau ini tertahan, ya triple bottom terbentuk, dia breakout lagi ke atas gitu, Bro ya. Jadi ini sebenarnya cukup bagus, cukup bagus. Makanya kalau teman-teman ingin DCI ya, ingin DCI silakan nih. Kalian bisa pasang di sini di kepala 4012, 4027 ya intinya terserah kalian. Yang penting di kepala 40. Nah, embel-embelnya di belakang bebas ya. Mau ambil 4014 ini sama bisa, Bro ya. Kalian open aja di situ. Tapi ingat dengan dana dingin. Karena apa? Di sini nanti kalau ini sampai benar-benar nggak mampu untuk menahan price-nya si Picoin, otomatis dia akan turun, Bro. Turunnya kemana? Kalian bisa cari ke sini ya. Kalian bisa lihat ke sini. Oke. Ini harga dasar waktu dia listing ya. Ini harga dasar waktu dia listing kepala 1 ya. Jadi kalau sebenarnya mungkin bisa sampai di kepala 2 something lah ya. 2 something kalau memang area ini nggak mampu menahan gitu. Tapi kalau area ini ketahan, kemungkinan besar, Bro ya. Kemungkinan besar target di ranah sekitar harga ini ya di area 0,78 sampai di price-nya harga kepala 8 atau tertingginya di area $1 itu bisa kena cuman ya itu butuh proses ya. Jadi buat teman-teman semua nih sabar dulu karena di sini kalau kita lihat ya, Bro ya, kita lihat dari sini pakai ini aja ya. Nah, ini membuat lower low, dia naik nggak mampu kan, habis itu turun, kebreak lah ini kebreak, des, ini membuat lower low lagi ya. Dia naik nih, ini udah kebreak sebenarnya, jebret, ini udah kebreak, oke. Dan dia apa, membuat higher high ya. Di sini ada bos, ini sebenarnya trennya bullish kalau dalam 2 jam ya, karena dia udah membuat bos, oke. Dia koreksi sini bagusnya apa, dia nggak ngebreak area ini ya, nggak ngebreak area ini. Selama area ini nggak di break, Bro, oke, kita bersihkan dulu lah ya biar enak buat teman-teman lihat bareng-bareng ya, biar enak kita bersihkan dulu. Nah, oke, bentar. Selama area ini nggak ke break, nah ini ya, Bro ya, ini nggak ke break, momentum daripada Picoin itu masih bisa untuk grow up gitu ya. Tapi kalau ini di sini ini ke break, ini sampai drone ke sini, Bro, otomatis ya ini yang akan ditargetkan gitu loh ya. Jadi ini bisa menjadi area penahan ya di sini. Kalau ini semisal nggak ke break ya, area ini nggak break,
dia malah kuat untuk naik ke sini Bro, maka kemungkinan besar dia akan nge-break area ini. Oke, area ini itu akan di-break. Area ini akan di-break dan dia akan membuat yang namanya higher high barunya ya. Setelah dia nanti mungkin Bro ya, kalau kalau sesuai skenario loh ya, itu mungkin dia akan membuat higher high sini kan. Oke, dia akan membuat higher high di sini, dia akan terjadi koreksi ya, akan terjadi koreksi, bisa sampai di harga ini, bisa sampai di bawah sini ataupun di sini. Oke, kita ambil di sini, dia bisa naik lagi ya, tapi dia nggak langsung naik gini nggak, Bro. Tetap akan ada dramanya dulu. Nah, gitu ya. Nah, ini udah ke break lagi, yang berarti di sini ada area bos baru lagi, gitu Bro ya. Ada bos baru lagi, momentumnya masih bullish, dia bisa naik sampai di ranah $1 kalau sesuai dengan skenario ini gitu. Tapi kalau enggak kan tetap dia ke sini membuat double bottom, triple bottom dan dia masih kuat untuk naik gitu ya. Ini buat teman-teman Pi Network tetap sabar dulu, semangat lah ya. Hold dulu aja karena kalau kalian cut loss udah kerugian dalam kan, hold dulu aja, siapa tahu dalam waktu dekat dia breakout. Tapi kalau kalian memang yakin mau cut loss, nggak masalah sih, cut loss aja itu ya. Oke, next, sampai jumpa di video selanjutnya.